Halo sama gua Lalala. Terima kasih. Influencer TikTok muda ditemukan tewas, diduga dibunuh pacarnya. Dan sekarang dia berada di balik jeruji besi sementara keluarga dan teman-temannya sedang bersiap untuk mengadakan upacara peringatan. Mereka ingin menyebarkan kesadaran tentang bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Kami akan membahas semua hal dalam kasus ini. Rekaman kamera pengawas dan audio panggilan 911 yang diduga dilakukan tersangka ke polisi malam itu. Itu memberi wawasan baru tentang dugaan kejahatan ini. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Pada Jumat, 14 November, Maurice Harrison, 21, ditembak mati di Lauderdale Lakes, Florida. Kini, Harrison, wanita transgender yang dikenal sebagai Girl Lalala atau Lala di media sosial, punya ribuan pengikut. Video-videonya di TikTok dan Instagram tidak hanya menampilkan foto-foto glamor dengan wig dan kuku yang rumit, tetapi juga kehidupan sehari-harinya. Seringkali, pacar Lala selama beberapa tahun juga tampil di video-videonya. Kita membahas Shanoit White, Junior, 25 tahun, mantan pemain lini pertahanan sepak bola Universitas Bethune-Cookman, yang juga dikenal online sebagai Shaba atau Wig Snatcher. Walau beberapa video menunjukkan hubungan penuh kasih, ada juga unggahan di mana Lala menyebut pernah bertengkar fisik dengan White. Dia pernah mengunggah video dan foto yang menunjukkan memar, luka, dan mata bengkak. Kita akan kembali membahas itu sebentar lagi. Namun dari media sosial, kita tahu Lala berusaha menganggapnya bukan masalah besar. Di beberapa unggahan, dia bercanda soal reaksi White terhadap perilaku yang tak disukainya. Ada unggahan lain yang menunjukkan dia bertindak lebih takut. Memposting hal-hal seperti, "Aku takut." Dalam beberapa video, White terlihat frustrasi karena pengikutnya hanya peduli karena hubungannya dengan Lala. Lihat ini, kamu mengikuti aku dan menonton TikTokku hanya karena aku pacaran dengan Lala kan? Pergi dari halaman aku, keluar dari halaman aku nggak mau ada orang yang suka sama aku cuma karena kamu suka sama mereka. Aku mau orang yang suka karena mereka memang suka sama aku. Menurut otoritas Broward County, semuanya memuncak pada 14 November sebelum jam 7 malam. Ketika White diduga menembak Lala beberapa kali hingga menewaskannya. Penyelidik mengatakan video itu memberi mereka bukti penting terkait White. Jadi, membahas apa yang tampak di video itu, apa langkah berikutnya untuk tersangka pembunuh, bukti apa yang akan diajukan dalam kasus ini, saya ingin menyambut seorang pengacara pembela pidana yang baru pertama kali hadir di studio. John DeJohn, terima kasih sudah datang. Saya sangat menghargai. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini kisah menyedihkan yang sering terdengar saat membahas dugaan kekerasan dalam rumah tangga di sini. Karena hal ini menarik perhatian banyak orang yang tahu. Lala sudah mengamati hubungan ini dengan White, setidaknya secara virtual, selama bertahun-tahun. Seseorang diduga membunuh pasangannya. Ini memang menyedihkan tapi sering terjadi, bukan? Apakah kamu melihat pola umum? Ya, kita sering Indonesia karena ini adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang paling berbahaya. Ini adalah jenis situasi yang sering kamu lihat, sayangnya, di mana salah satu pasangan. Ya, ada beberapa petunjuk dan ada beberapa bukti sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan yang penuh kekerasan. Ada sesuatu yang pada akhirnya bisa terjadi. Namun di kasus ini petunjuk justru mengarah pada salah satu orang yang terbunuh, lalu polisi menetapkan pasangannya sebagai tersangka. Kekerasan rumah tangga itu sangat berbahaya, terutama ketika ada tanda-tanda kekerasan dalam hubungan tersebut dan tidak ada yang campur tangan. Sudah tidak ada yang bertindak, sudah ada bicara bingung nanti kan akhirnya tragedi terjadi. Apakah Anda melihat motif atau tema yang sama? Itu adalah kecemburuan. Itu hal-hal yang muncul dalam hubungan dan biasanya bisa diatasi oleh kebanyakan orang. Dalam instinknya ini tidak diketahui yang bisa menghentikan kereta ini, kecelakaan kereta dari situasi kekerasan dalam rumah tangga ini. Dan itu berakhir dengan kematian. Tahun banyak sumber daya tersedia, sayangnya banyak orang tidak memanfaatkannya. Dan saya ingin memperjelas tentang hukum di sini. Apakah ini pembunuhan tingkat pertama atau bukan? Jadi saat kita membahasnya, mari kita bicarakan hal ini. Saya ingin membahas bukti kunci yang berhasil didapat penyidik Broward County. Ini adalah kamera pada mobil Tesla yang tampaknya merekam momen-momen tepat setelah White diduga menembakkan senjata ke arah Lala. Mobil Tesla diparkir di Northwest 37 Street, lalu Chevrolet Malibu datang dan parkir di dekatnya. White diduga keluar dari kursi pengemudi, berjalan ke sisi penumpang,
dan membawa sesuatu di tangannya. Rekaman itu buram. Namun pihak berwenang menduga benda tersebut senjata api dan Lala tampak mencondongkan tubuh keluar dari pintu penumpang. Dan White tampak mendorongnya kembali ke mobil dan mendudukannya tegak di kursi. Sekarang, surat pernyataan penangkapan menyatakan bahwa White menarik Lala dengan rambutnya. Surat pernyataan itu berbunyi, kutipan. Kendaraan White masuk ke jalan dan kedua pintunya sempat terbuka sebelum tertutup lagi. Pintu pengemudi kemudian dibuka kembali dan seorang pria kulit hitam yang kemudian diidentifikasi sebagai White terlihat mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti senjata api dari pinggangnya dengan tangan kanan dan menembakkan ke dalam kendaraan ke arah kursi penumpang depan tempat korban duduk. Kilat moncong senjata yang terlihat terekam dalam video. Pintu penumpang depan kemudian terbuka dan korban terlihat terkulai. Setelah itu, White mengelilingi kendaraan sambil membawa benda mirip senjata api hitam, lalu menarik korban dengan menarik rambutnya agar berdiri. Sekarang, surat perintah tersebut menyatakan bahwa ketika petugas darurat tiba, korban ini sedang duduk di genangan darah. Pihak berwenang kembali menyatakan dia ditembak beberapa kali. Seberapa sering Anda mendapatkan rekaman video dugaan kejahatan seperti ini? Bagaimana dengan dugaan pembunuhan? Sekarang kita melihat semakin banyak rekaman video, bukan hanya dari rumah dan bisnis, tapi juga dari mobil yang bisa merekam seperti Tesla. Dan ini bidang yang benar-benar baru, tapi memang bisa merekam. Sudah ada beberapa kasus di mana rekaman video Tesla digunakan di pengadilan untuk membuktikan apa yang dibutuhkan jaksa. Yang luar biasa bahwa dalam kasus ini kita memiliki begitu banyak bukti, begitu banyak rekaman video yang diambil oleh sebuah kendaraan, itu pada akhirnya akan digunakan oleh jaksa penuntut. Apakah ada cara bagi seorang pengacara pembela untuk memastikan bahwa bukti tersebut tidak masuk ke dalam persidangan? Apakah ada masalah rantai kepemilikan, hal-hal seperti itu? Mereka selalu bisa mencoba untuk mengeluarkannya. Tapi pada akhirnya, maksud saya, Anda tahu, video tidak berbohong. Dan itulah yang disukai jaksa penuntut dari hal itu. Ya, dan ketika Anda mendapatkan mobil-mobil yang benar-benar merekam kejahatan saat itu terjadi, maksud saya itu adalah emas bagi seorang jaksa penuntut. Kita masih di tahap awal, tapi ini membuat saya bertanya-tanya, jika ada sesuatu yang sejelas itu, apa yang akan dikatakan pengacara pembela? Dengar, kita tidak bisa membantah apa yang ditampilkan, tapi kita bisa memperdebatkan konteksnya. Dengan kata lain, mungkin ini bukan pembunuhan tingkat pertama, mungkin ini pembunuhan tanpa rencana, mungkin ini sesuatu yang lain, mungkin ini karena emosi sesaat. Apakah aku benar-benar di luar nalar kalau itu bisa jadi kemungkinan? Itu benar sekali. Dan itulah yang harus dilakukan oleh pihak pembela. Mereka harus mencoba menggugurkan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Ingat, perencanaan pembunuhan tingkat pertama bisa terjadi dalam sekejap pada dasarnya. Bisa jelaskan? Banyak orang mengira semua harus direncanakan dan dipersiapkan berjam-jam atau berhari-hari. Banyak yurisdiksi memperbolehkan. Perencanaan pembunuhan tingkat pertama dapat terjadi seketika. Keputusan tim melakukan pembunuhan itu bisa saja diambil dalam waktu sangat singkat. Tentu saja, pengacara pembela ingin menurunkan tuduhan itu sebanyak mungkin, bahkan menjadi pembunuhan tanpa rencana, jika memungkinkan. Dan itulah sebabnya Bersaski akan menggunakan video ini untuk berargumen sebaliknya dari apa yang dikatakan jaksa penuntut. Namun, perencanaan bisa berarti keputusan diambil dalam sepersekian detik sebelumnya, membedakannya dari pembunuhan tingkat 2. Jumlah tembakan yang dilepaskan, jika kita berbicara tentang korban seperti Lala yang ditembak beberapa kali, itu Anda tahu. Dari sudut pandang jaksa, itu menguntungkan mereka, tapi saya juga bertanya apakah bisa dipakai pihak pembela. Jumlah tembakan yang dilepaskan, berapa kali dia ditembak? Apa yang itu katakan kepada Anda? Pihak pembela akan mengatakan bahwa ini lebih seperti kejahatan karena emosi sesaat. Ini bukan kejahatan yang direncanakan sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang dipicu oleh suatu efek pemicu. Ada sesuatu yang menyebabkan ini terjadi. Itu menurunkan dari pembunuhan derajat pertama. Jadi mereka punya tugas berat, berusaha membuktikan kepada pihak pembela bahwa ini bukan pembunuhan berencana, melainkan terjadi spontan. Jika mereka bisa, sebenarnya jika pihak pembela, jika jaksa penuntut benar-benar bisa memastikan bahwa inilah orang yang menembak korban malang itu. Ini sangat grafis. Tapi seberapa sering Anda melihat pemeriksa medis di sidang pidana membahas lintasan tembakan, lokasi peluru mendarat, dan dampaknya pada tubuh pasti memengaruhi juri, bukan? Jaksa penuntut harus membuktikan kematian. Dan menurut saya itu sangat penting. Pengacara pembela mungkin tidak menyukai bukti ini, di mana juri diberitahu secara rinci di mana peluru-peluru itu berakhir dan menyebabkan kematian. Ingat, para juri sudah menonton semua acara CSI dan investigasi medis. Mereka tahu akan ada seorang ahli yang datang ke sana dan berkata,
Dan seharusnya itu adalah ahli yang tidak bersaksi untuk satu pihak atau pihak lain, meskipun itu adalah ahli dari pihak penuntut. Para juri menyukai ahli ini karena dianggap netral. Dia akan memberikan kesaksian sangat klinis, lengkap dengan bagan, foto, dan kadang video. Kesaksian dan pemeriksa medis disukai juri karena membantu mereka memahami informasi. Saya ingin membahas isi afidavit tentang White karena disebutkan dia mondar-mandir di dekat mobil sebelum menelepon 911. Kita punya rekaman audionya, oke? Rekaman audio dari panggilan telepon itu mungkin bisa memberi kita gambaran tentang pola pikir White dan mungkin juga memberi kita gambaran tentang bagaimana kedua belah pihak akan menggunakan ini untuk keuntungan mereka. Halo, 911. omong kosong. Halo saudara, saya butuh bantuan. Tolong, saya butuh bantuan. Sekarang apa alamat darurat Anda? Halo, apakah Anda mendengar saya? Ya, saya tidak tahu alamatnya, tapi tolong periksa saja. Tolong periksa saja. Anda di rumah, apartemen, atau tempat usaha? Ya, saya sedang di rumah. Oke, silakan ceritakan persis apa yang terjadi, ceritakan pada saya. Persisnya apa yang terjadi? Tolong. Oke, kita punya panggilan insiden layanan siapa? Tentu saja, baiklah. Terima kasih. Tetap di jalur bersama saya. Halo? Ya, Halo? 911, tetap di telepon dengan saya. Ya, halo? Ini bukan, Halo? ini bukan. Tetap di jalur dengan saya. Biarkan saya tetap di jalur dengan saya. Oke. Dalam perjalanan saya butuh kamu tetap di jalur dengan saya. Oke, tetap bersama saya. Jangan putuskan sambungan. Apakah kamu bisa memberikan alamat yang jelas? Tetap di jalur dengan saya. Oke. Baiklah. Mereka datang secepat mungkin dan sedang menuju ke sana. Bicara denganmu tidak memperlambat mereka. Tetap di telepon dengan saya. Tetap di telepon. John, apa reaksimu terhadap panggilan itu? Ya, kamu jika tahu kamu mengecuali sebelah orang ini, jadi kamu akan berargumen bahwa ini adalah respons dari seseorang yang tidak merencanakan pembunuhan, tidak merencanakan pembantaian. Ini reaksi alami manusia terhadap sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Dan not sedang tentu jika kamu adalah jaksa penuntut, menjelas kamu akan mengatakan tidak ada apapun di situ tentang peristiwa pemicu. Tidak ada apapun di situ yang bisa dijadikan alasan oleh pihak pembela. Ini bukan iras pembunuhan tingkat pertama atau kedua, tapi pembunuhan tanpa rencana. Ini adalah seseorang yang bereaksi manusiawi terhadap peristiwa traumatis. Dan di mana sudah dua belah pihak, saya harus menggunakan video itu, menggunakan rekaman audio itu, dan memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk meyakinkan juri ke arah manapun. Secara hukum, terdakwa tidak akan bisa berargumen, penasihat pembela juga tidak akan bisa berargumen. Jika seseorang langsung menelepon 911 setelah diduga menembak dan meminta bantuan segera, itu menunjukkan tidak ada niat membunuh. Itu tidak berlaku, bukan? Itu kurang din berhasil bicara, tapi hanya bina itu yang mereka memiliki dan harus dipertahankan sekarang. Orang itu menelepon karena saya merasa sedang membela diri. That's serious. Kenapa mereka menelepon? Apa yang terlintas di pikiran mereka sehingga mereka menelepon. Dan kita tidak punya banyak informasi dari situ. Ya, sebenarnya itu seperti lembar kosong karena kedua pihak akan meminta juri menafsirkan sesuai keinginan mereka. Namun panggilan itu tidak banyak memberi informasi. Ada surat pernyataan yang dilihat Sun Sentinel menyebutkan White mengatakan kepada penyidik bahwa ia dan Lala beberapa kali bertengkar hari itu, lalu bertengkar lagi di mobil setelah Lala menarik rambutnya. Dan surat pernyataan itu lagi, menurut Sun Sentinel, berbunyi kutipan. White menyampaikan bahwa dia mengeluarkan senjatanya, tapi menolak memberi rincian lebih lanjut karena tak ingin memberatkan diri. Sekarang John, kamu pengacara. Tidak selalu berarti seseorang bersalah jika menolak memberi lebih banyak informasi ke polisi. Mereka hanya berusaha melindungi hak mereka, kan? Mereka berusaha melindungi argumen mereka di pengadilan, kan? Right. Tapi itu juga bisa terlihat buruk. Juri sekali lagi tidak akan mendengar apapun soal dia menggunakan hak amandemen kelima dalam kasus ini. Juri tidak bisa memakai itu sebagai indikasi bersalah. Hakim pun tidak akan mengizinkannya karena tidak konstitusional. Dia punya hak untuk mengatakan saya tidak mau bicara lagi, saya mau pengacara. Tentu saja ini dilindungi oleh amandemen kelima di setiap negara bagian di negara ini. Itu berlaku untuk semua yang dia katakan sebelumnya. Semua bukti yang mesti diberikan ke polisi dan dispatcher akan digunakan jaksa membangun kasus ini. White ditangkap di tempat kejadian perkara senjatanya jadi barang bukti. Seperti yang saya sebutkan, Lala mengalami beberapa luka tembak, dibawa ke Broward Health Medical Center di Fort Lauderdale, tapi di sanalah dia meninggal. Dan White didakwa pembunuhan tingkat 1 dengan senjata api dan ditahan di penjara Broward County tanpa jaminan sejak Jumat.
Tidak heran dengan itu, kan? Tidak heran, tidak ada jaminan. Ya, tidak. Itu memang layak untuk kejahatan seperti ini. Keputusan hakim juga tidak mengejutkan. Karena aspek berbahaya dari hal ini, Aspek berbahayanya, polisi masih mengumpulkan informasi tentang hal itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu ketahui. Apakah dia berisiko melarikan diri? Apakah dia berbahaya bagi masyarakat? Ya, absurd dan lipat dengan itu. Tapi akhirnya, tidak mengherankan jika hakim menahan terdakwa ini dalam tahanan. dan omong-omong, jika dia dinyatakan bersalah, dia bisa menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Bagaimana jaksa memutuskan menuntut hukuman mati dalam kasus seperti ini? Kamu tahu, itu keputusan yang sulit. Dan saya pernah menangani kasus saat saya berada di negara bagian yang memiliki hukuman mati, di mana kamu harus membuat keputusan seperti itu. Seharusnya kamu selalu riwayatnya kamu harus mengingatkan keadaan di sekitar dan maksud saya, ini benar-benar keputusan yang sulit bagi jaksa di negara bagian yang memiliki hukuman mati, dan ini adalah salah satu keputusan tersulit yang bisa diambil oleh seorang jaksa. Saya ingin bertanya tentang sebuah bukti potensial yang mungkin akan dimasukkan karena NBC 6 melaporkan bahwa setelah kejadian ini, ada orang-orang di dunia maya. Saya bilang, Lala punya banyak pengikut di dunia maya dan sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang telah menemukan video-video lama yang diduga menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dalam hubungan tersebut. Misalnya, Lala dengan luka di hidung dan matanya. Apakah jaksa melakukan penyelidikan mendalam terhadap hubungan tersebut? Apakah mereka memeriksa semua media sosial untuk mencari kemungkinan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya? Dan apakah mereka bisa menggunakan itu di persidangan? Ya, itu alat berharga. Penyidik ingin tahu riwayatnya di sini. Ya, apa semua saja itu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini bukan sekadar momen acak saja. Jika jaksa Smith Felix Rapson untuk membangun kasus bahwa ada sejumlah insiden kekerasan dalam rumah tangga, itu pasti akan sangat membantu mereka. Ya, apakah itu akan diterima atau tidak, itu akan menjadi keputusan hakim. Dan apakah pihak pembela bisa mencegah hal itu masuk sebagai perilaku yang tidak relevan dengan keputusan juri. So, jika Anda menyelidiki kasus ini, Anda perlu mengetahui setiap insiden untuk membangun kasus terhadap terdakwa. Untuk berargumen bahwa ini bukan sekadar penyimpangan sesaat, tapi sesuatu yang akhirnya berujung tragis. Apakah menurut Anda, dari yang saya sampaikan sejauh ini, ada kemungkinan argumen pembelaan diri atau tidak masuk akal? Dan itulah yang pertama kali saya pikirkan ketika kami mendengar tentang ini. Karena Anda pasti bertanya-tanya, apakah terdakwa akan mengatakan, saya harus bereaksi seperti ini? Ya, karena saya merasa hidup selama fisik saya terancam. Kita belum melihat hal seperti itu sejauh ini, tapi kita belum tahu semua faktanya. Dan riwayatnya tidak menunjukkan adanya kekerasan. Arah sebaliknya dari korban kepada terdakwa, tapi kita belum tahu. Dan itu mungkin sesuatu yang harus coba diselidiki dan dibangun oleh pihak pembela untuk mencoba mendapatkan hasil terbaik bagi orang ini. Sebenarnya, kamu menyebutkan itu, sekarang aku jadi memikirkannya. Jika White bisa menemukan bukti bahwa dia mengalami kekerasan dan dia memiliki bekas luka dan ingin mengajukan bukti itu, lalu jaksa, saya bayangkan, akan punya kesempatan untuk memasukkan semua yang baru saja saya sebutkan dari media sosial, benar? Jika pembela memilih jalur itu, jaksa bisa membalas. Benar, pembela harus berhati-hati agar tidak membuka hal yang tak membantu mereka. Ya, dan ini benar-benar, ini situasi yang tragis, ini situasi yang sangat mengganggu. Dan sebelum kita membahas aspek manusianya, karena kadang-kadang hal itu terlupakan. Ketika kita membicarakan semua hukum, pikirkan tentang satu nyawa manusia yang hilang di sini. Ini terasa seperti sebuah kasus, jika ini benar-benar dibawa ke pengadilan, di mana White harus bersaksi dan menjelaskan apa yang terjadi. Saya rasa jika pihak pembela memutuskan bahwa ini satu-satunya cara yang mereka miliki, satu-satunya jalan yang mereka punya, itu benar. Mungkin ada argumen pembelaan diri, seperti klaim bahwa reaksi saya dipicu oleh kejadian di mobil. Itu tidak ada di video itu. Masalah dengan video itu adalah video tersebut tidak menunjukkan kepada kita apa yang sebenarnya terjadi di dalam kendaraan pada saat itu. Sebagai pembela, kita akan memanfaatkan hal itu semaksimal mungkin. Kini, orang terdekat Lala memberitahu WPLJ. Sebagai keluarga, kami menghargai doa, dukungan, dan perhatian selama masa berduka. Kami kini hanya berdoa agar keadilan ditegakkan, meski kenyataannya kejam dan memilukan. Anggota keluarga Lala sudah pernah mengalami kekerasan senjata api. Kakaknya juga ditembak dan dibunuh sekitar setahun lalu. Menurut WPLJ, kisah Lala sedang ramai dibicarakan di internet. Anda punya Florida. Rapper Jatavia Johnson dikenal sebagai JT, terkenal lewat duo rap dengan Young Miami sebelum bersolo karier. Dia membagikan kisah Lala di Instagram dan mengajak orang berdonasi ke GoFundMe untuk biaya pemakaman. Johnson menulis, "Beristirahatlah, Lala. Kami mencintaimu,
Surga kini tak akan membosankan karena kehadiranmu. Keberanian, energi, humor, dan kecantikanmu akan dirindukan. Kamu selalu menunjukkan kasih sayang padaku, dan aku sangat bersyukur. Aku turut berduka atas apa yang terjadi padamu. Dan dia juga mendorong orang-orang untuk menanggapi kekerasan dalam rumah tangga dengan serius, dengan mengatakan, kutip, "Jangan menertawakan konten kekerasan dalam rumah tangga hanya karena itu tentang perempuan trans atau kulit hitam. Kita punya cara untuk tertawa di tengah rasa sakit kita karena kita telah dibentuk untuk dianggap sebagai bahan lelucon. Tagar lindungi perempuan trans, perempuan kulit hitam, dan feminisme secara keseluruhan." Dan galang dana itu telah mengumpulkan lebih dari $28.000 sejauh ini. Kami akan menaruh tautannya di catatan acara jika Anda ingin berkontribusi. Ada 2 poin tentang ini. Pertama, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa Anda mantan jaksa. Bagaimana Anda menghibur keluarga-keluarga itu? Bagaimana Anda membimbing mereka menjalani prosesnya? Proses pidana seringkali membuat frustrasi, mengganggu, dan emosional. Bagaimana Anda bekerja sama dengan mereka melalui semua itu? Anda harus memiliki begitu banyak simpati terhadap apa yang dialami keluarga tersebut. Anda harus mengatakan, saya harus menjelaskan bagaimana sistem peradilan bekerja. Ini akan membuat Anda frustrasi. Jadi ini tidak selalu bersih atau cepat. Yang jaksa yang baik akan berkata, saya dan kantor saya akan mendampingi Anda selama proses ini. Ya, kami tidak akan melakukan apa yang kami bisa. Ya, namun pada saat yang sama, selalu ada perbedaan antara apa yang diharapkan keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga dan kenyataan di pengadilan. Jaksa semestinya hadir untuk keluarga korban, juga mewakili negara bagian seperti Florida. Mereka kembali berbuat terbaik untuk masyarakat meski kadang tidak sesuai dengan keinginan keluarga korban. Dan kasus persidangan juga tidak bisa diprediksi. Mereka tidak bisa memberikan jaminan tertentu. Saya ingin membahas poin terakhir ini, dan saya ingin memperjelas. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi pernyataan itu sepertinya menyentil sesuatu di mana orang-orang memposting sesuatu di media sosial. Jika orang melaporkan tanda kekerasan dalam rumah tangga tapi tak ada yang bertindak atau melaporkan. Mereka merasa itu lucu, mungkin dari komunitas tertentu dan tidak dianggap serius. Itu benar-benar terjadi kan? Dan cara saya memikirkannya juga seperti ini. Saya sudah melihat begitu banyak video di mana seseorang seperti sekarat di jalan atau seseorang diserang di jalan. Orang-orang hanya merekam video, tidak menelepon. Apakah kamu makin sering melihat ini? Apakah kamu melihat ada masalah dengan media sosial dan ponsel? Bahwa ada keterlepasan dari benar-benar menerima apa yang sedang terjadi? Itulah bahayanya kan. Sekarang di media sosial merekam momen dianggap lebih penting daripada benar-benar bertindak dan mencoba membuat perubahan. Itulah kekhawatirannya. Terutama karena kejadian ini disorot banyak orang dan pengikut di media sosial. Mungkin maksudnya kadang ada tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga yang perlu lebih diperhatikan sebelum hal seperti ini terjadi. John Day, terima kasih banyak sudah datang. Saya menghargainya. Tentu saja. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidbar. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast favorit Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa lagi.